Selamat malam teman-teman, dan jumpa lagi dengan Pak Ajit. Yang kita telah ketahui bersama ya, jadi Amerika atau Donald Trump dalam hal ini telah menaikkan tarif dagangnya terhadap hampir seluruh negara. Kenapa hal ini dilakukan? Ya karena Amerika dalam hal ini telah mengalami defisit perdagangan. Tentu saja ini angkanya yang sangat besar, dan Amerika adalah negara tertinggi di dunia yang mengalami defisit perdagangan. Hal ini dilakukan karena Donald Trump itu merasa gitu defisit ini akan tertutup kalau ini dilakukan dengan kebijakan menaikkan tarif dagang. Dan ini dilakukan hampir ke setiap negara gitu. Yang akhirnya negara-negara yang tidak mampu ya, ini akan mengadakan bernegosiasi dengan Amerika. Ini pun telah dinyatakan oleh Donald Trump ya, artinya menyatakan tuh mereka seperti mau menjilat pantat saya, katakanlah kata-katanya sekasar itu. Jadi begitu Donald Trump menaikkan tarif dagang, nah ini negara-negara yang lain itu mau bernegosiasi gitu, artinya tidak menaikkan tarif dagang ke Amerika gitu ya. Dan ini juga terjadi pada Indonesia. Yang kita tahu Indonesia itu telah dinaikkan tarif dagangnya di 32%. Dan Indonesia termasuk negara yang antri pertama dalam hal negosiasi ya. Yang kita ketahui ya, kalau dalam hal ini tuh senggol-senggol dikit gitu ya, tentang Prabowo mau mengevakuasi anak-anak di Gaza sebanyak 1.000, ini kok hampir seiringan dengan ide Donald Trump untuk menyatakan bahwa akan mengevakuasi 1 juta atau 2 juta rakyat Gaza ke Indonesia. Apakah termasuk penekanan secara politik gitu ya? Artinya selain ekonomi juga politik. Yang baru-baru ini kita juga ketahui bahwa Presiden Prabowo Subianto itu menyatakan sekarang nggak usah lagi pakai kuota-kuota, yang mau impor silakan gitu kan. Jadi nggak perlu ada kuota-kuota seperti dulu. Ini kan pengaruhnya dari imbas kebijakan Trump gitu. Yang akhirnya Menteri Airlangga Hartarto juga akan membelanjakan sebesar 19 miliar US dollar ke Amerika. Ya kalau menurut Sri Mulyani, ini udah nggak ada di ilmu ekonomi. Ya gimana ada, orang ini udah dagang campur politik gitu. Yang artinya kalau nggak mau belanja ke Amerika, pajaknya masuk ke sana dinaikin, kemudian negaranya juga ditekan. Indonesia itu bukan negara yang kuat, jadi ikut-ikut aja kebijakan apa yang dilakukan Amerika. Jadi kalau ada bilang besok-besok lagi gitu ya, kalau ada yang mencalonkan presiden yang mengatakan kita tidak akan ditekan oleh pihak asing gitu, bullshit lah itu. Nggak mungkin kita nggak bisa ditekan pihak asing, yang mana segala pengelolaan negara kita ini, terutama dalam bidang ekonomi, ya seperti itu kondisinya. Kita tuh dikuasai asing. Indonesia itu baru ditekan dengan angka 32% dalam tarif dagang. Udah kelimpungan gitu. Ya, apalagi kalau dinaikkan seperti Cina ya. Dalam hal ini Cina tidak mau ditekan. Begitu Amerika menaikkan pajaknya, Cina pun menaikkan juga gitu. Yang akhirnya Donald Trump menaikkan tarif dagang ke Cina itu setinggi 145%. Apa yang terjadi? Cina nggak peduli gitu loh. Dia menaikkan 125% untuk tarif dagang Amerika ke Cina. Ini hebatnya Cina tuh. Yang dulu cuman negara katakanlah tidak kuat dalam perekonomian, yang hanya menjual barang-barang murah yang kelihatannya murahan gitu. Apalagi yang masuk ke Indonesia gitu. Oh, barang Cina nih kita lihat gitu ya. Ini kan barangnya kelihatan murahan, tapi tidak dengan sekarang. Kualitas barang dari Cina yang dikirim ke Amerika, ke Eropa gitu ya, kualitasnya tuh dapat bersaing dengan barang-barang mereka dan harganya lebih murah. Itu yang membuat Amerika, kemudian Eropa, Amerika terutama ya saat ini lagi kelimpungan gitu ya, ini kebingungan gitu. Yang akhirnya
sekarang Donald Trump menyatakan lewat Gedung Putih ya, mau bernegosiasi dengan Cina. Seperti itulah Cina kuat ya. Kenapa Cina melakukan hal ini? Karena Cina dalam hal ini merasa dibully ya, dibully, barang-barangnya jelek, dianggap remeh. Tapi nggak tahu dia, Trump ini nggak tahu siapa musuhnya. Xi Jinping ini bukan orang sembarangan yang menyatakan kalau mereka menganggap kita kolam, kata Xi Jinping. Tapi kita bukan kolam menurut Xi Jinping. Kita adalah samudra. Banyak barang-barang elektronik yang digunakan di Amerika ya, termasuk spare part, kemudian baterai ataupun barang jadi, ini yang diproduksi di Cina gitu. Jadi kualitasnya kualitas Amerika, ini diproduksi di Cina. Kalau sampai barang-barang ini jadi naik harganya, apa yang terjadi nanti? Ya kan? Barang-barang naik, kemudian daya beli turun, otomatis perekonomian juga akan turun. Inilah akibat dari meremehkan lawan. Dia anggap itu lawan kayak Indonesia semua gitu ya, langsung nurut, langsung mingkem, mengikuti aturan dagangnya, ya, mengikuti aturan politiknya. Yang dalam hal ini juga Cina menyatakan kalau Amerika Serikat itu telah merusak aturan atau pola perdagangan dunia, yang artinya membatasi dengan aturan-aturannya dia sendiri gitu, yang dia nggak tahu juga kekuatan Cina berapa besar. Dan akhirnya Trump merasakan gitu kekuatan Cina itu memang kuat gitu. Ya akhirnya Trump mengajak Cina untuk bernegosiasi. Baik teman-teman, kita ambil kesimpulan. Jadi defisit perdagangan Amerika ini membuat keputusan yang sangat menggegerkan bagi dunia. Karena negara-negara yang tidak kuat ini pasti akan terguncang gitu ya. Nantinya kalau barang itu ekspor ke sana gitu ya, dengan tarif dagang yang tinggi, ini akan repot gitu, akan repot, laku nggak di sana gitu. Jadinya ada negosiasi gitu. Dan ini berbalik gitu ya. Ini berbalik kalau ini yang Cina yang berhadapan dengan Cina gitu ya. Yang dimana banyak kebutuhan Cina, entah itu dalam bidang elektronik atau sektor ekonomi lainnya, Amerika ini bergantung dengan Cina. Begitu dinaikkan 145% gitu ya, dan Cina pun nggak peduli, dia naikkan juga 125% gitu. Yang akhirnya kalau ini diteruskan akan buruk dampaknya bagi Amerika ya. Artinya kalau Cina tidak mau bernegosiasi dengan Amerika, otomatis barang itu akan naik ya toh. Dengan naiknya barang ini tadi Pak Git katakan adalah daya beli turun. Begitu daya beli turun, maka ekonominya akan hancur. Dan begitulah laporan dari Pak Git, dan bagaimana menurut teman-teman gitu. Nah, artinya kondisi sekarang Cina lebih kuat dari Amerika. Oke teman-teman, menurut Pak Git ini cukup sekian dan terima kasih.